Bapak, perkenalkan nama saya Fiana Putihkan dari mahasiswa psikologi. Saat ini saya sedang menjalankan tugas mata kuliah analisis jabatan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk meluangkan waktu sekitar 10-20 menit? Bersedia. Semua informasi yang diberikan hanya saya gunakan untuk keperluan akademik. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mungkin langsung kita mulai saja ya Pak ya, terkait profil perusahaan. Kira-kira bisa Bapak jelaskan sejarah singkat terkait instansi ini? Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan itu sebelumnya masih bergabung ya di tahun 94 itu pecah di kalau nggak salah tahun 1997 dari Lapas Jakarta Barat itu masih Berarti kurang lebih ke pembimbingan ya Pak? pembimbingan kemasyarakatan. Kalau misalnya untuk jumlah karyawan yang bekerja di instansi ini kira-kira ada berapa? Karyawan terakhir update sekitar 90 ya, ada wilayahnya di bawah Kanwil Direktorat Pemasyarakatan DKI Jakarta. Itu ada Bapas Jakarta Selatan, Bapas Jakarta Timur Utara masih gabung, Bapas Jakarta Pusat, dan Bapas Jakarta Barat. Struktur jabatannya itu yang paling atas strukturnya ada Kepala Bapas, terus ada Kasubag PU. Jabatan itu saya di pembimbing kemasyarakatan yang di bawah langsung oleh Kepala Bapas. Berarti atasan Bapak itu Kepala Bapas. Betul. Jadi selamat siang buat dosen pengampu saya di mata kuliah analisis jabatan semester ini. Perkenalkan nama saya Jonathan Agus Safian dengan NIM 180162331. Pada kesempatan kali ini saya akan menginterview atasan saya yang berperan sebagai Head of HR di PT Victoria International Future yang ada di Kuningan atau biasa disebut dengan V+. Gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya Kok. Mungkin bisa nggak Kohen menjelaskan jabatan yang saat ini dipegang serta udah berapa lama nih kira-kira menjabat sebagai Head of HR tersebut? Oke, sebenarnya selamat siang juga buat Jonathan, juga buat dosen pembimbing dari Jonathan. Selamat siang, salam kenal juga. Saya Hendra Ardian, sini saya selaku dari Head HR dari PT Victoria International Future untuk cabang Satria Tower Jakarta Selatan. Oke, untuk jabatan sendiri mungkin bisa disebutkan juga sebelumnya saya di sini sebagai Head HR yang memegang kendali untuk bagian HR di cabang ini, khususnya untuk di cabang ini. Untuk berapa lamanya sendiri, in total saya udah sekitar 5 tahun ya kalau di bagian HR, tapi kalau di Head HR baru 2 tahun. Jadilah orang yang mau mendengar apapun yang kamu kerjakan, karena dengan mendengar kamu akan lebih memahami apa yang terjadi di sekeliling kamu untuk mendapatkan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Di akhir-akhir ini mungkin aku mau menyampaikan terima kasih juga banyak-banyaknya terhadap Kohen karena udah membantu aku dalam proses wawancara mata kuliah analisis jabatan ini untuk UAS akhir semester. Mungkin terima kasih untuk semua jawabannya juga, mungkin terima kasih untuk saran untuk kedepannya juga buat orang-orang yang pengen ada di posisi Kohen juga, dan mungkin terima kasih juga terakhir buat quotes yang Kohen udah dikasih, mungkin itu bisa menjadi inspirasi buat orang-orang di sana juga. Jadi sekian wawancara analisis jabatan pada semester kali ini, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Jo, terima kasih, thank you. Oke, selamat siang Mbak Syafira. Mungkin perkenalkan saya Faisal Karabani dari mahasiswa psikologi USG yang saat ini sedang memenuhi untuk laporan akhir mata kuliah analisis jabatan. Mungkin hari ini kita akan melakukan wawancara nih Mbak. Oke, mungkin aku mulai aja dari pertanyaan pertama ya Mbak. Oke, mungkin bisa nggak nih Mbak menjelaskan jabatan yang saat ini Mbak pegang serta sudah berapa lama di menjabat sebagai supervisor? Oke, untuk saat ini saya sudah menjabat sebagai rekrutmen supervisor. Untuk per bulan ini udah 1 tahun. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Oke, mungkin apa sih tujuan utama atau peran penting dari jabatan supervisor nih Mbak di perusahaan ini? Oke, kalau untuk supervisor sendiri spesifik di perusahaan ini sebagai rekrutmen, yang pasti kita harus memastikan kebutuhan tenaga kerja di sini itu terpenuhi. Lalu juga memastikan target terpenuhi, target tim, target kasus supervisor juga. Terus juga kita mendukung pencapaian kerja tim. Mungkin apa saja sih tugas dan tanggung jawab utama nih yang Mbak lakukan sebagai supervisor? Oke, kalau yang utama pastinya kita mengelola proses end-to-end rekrutmen. Lalu juga menyusun strategi alur rekrutmen karena kan task manager terkait posisi yang dibutuhkan. Terus juga kita membuat laporan mingguan dan bulanan. Oke, mungkin kalau misalnya tadi kan kayak tugas utama ya Mbak. Kalau misalnya alurin sendiri atau aktivitas kerja Mbak ini dalam 1 hari kerja itu kira-kira ngapain aja Mbak? Kalau dalam 1 hari kerja pastinya di setiap pagi kita berhubungan langsung dengan user untuk mengetahui kebutuhan user pada hari itu atau pada minggu itu. Lalu juga pastinya berkoordinasi dengan tim terkait target, terkait kebutuhan user setiap harinya. Lalu juga kita memonitoring proses rekrutmen untuk rekrutmen itu sendiri. Lalu pasti juga kita ada membuat
laporan minggu. Oke, mungkin sudah selesai wawancaranya Mbak. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya dan mungkin atas jawabannya yang sudah Mbak berikan kepada saya. Mungkin kalau lebih mohon maaf, mungkin terima kasih dan selamat siang Mbak Syakira. Baik, menurut Bapak, kualifikasi seperti apa yang ideal untuk mengisi posisi sebagai dekan FEB, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman kerja? FEB itu punya program dari diploma 4, S1, S2 sampai S3. Tentunya secara persyaratan sudah tertulis di peraturan rektor bahwa minimal dekan itu adalah doktor. Tapi kita menyepakati untuk FEB karena juga memiliki 21 guru besar dan memiliki program doktor. Tentunya harapan ke depan, saat ini dan ke depan, FEB sudah dipimpin oleh level doktor dan guru besar, maka sebaiknya ke depan juga harus kualifikasi profesor doktor karena akan memimpin sidang promosi doktor. Sudah sangat lebih elegan kalau seorang mahasiswa doktor itu dipimpin promosi doktornya oleh seorang dekan yang memang guru besar, ketimbang seorang doktor promosi dokter yang dipimpin oleh dekan berkualifikasi doktor, sehingga begitu dia lulus menjadi doktor maka level mahasiswa doktornya sama dengan dekannya yang juga sama doktor. Selanjutnya, pengetahuan, keterampilan atau kemampuan apa yang wajib dimiliki agar dapat menjalani pekerjaan sebagai dekan? Itu Pak. Ya, tentunya penilaian organisasi, ilmu dasarnya adalah manajemen. Manajemen itu harus mengerti manajemen keuangan, mengelola keuangan fakultas yang sesuai dengan peraturan pemerintah karena ini keuangan negara. Kemudian harus mengerti tentang operasional kampus, tentang perkuliahan,